Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT yang berada di Masjid Umar bin Khattab di Simpang 4 Pasaman Barat dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dua bagian pembahasan dari surat An-Naba. Yang pertama, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Amma adalah kata tanya yang maknanya tentang apakah. Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Siapa mereka yang bertanya-tanya tersebut? Orang-orang kafir Quraisy. Mereka bertanya tentang apa? Anin naba'il azim. Tentang an-naba' al-azim, berita yang besar. Berita yang besar pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Apa yang dimaksud dengan berita yang besar? Masih ingat ibu-ibu? Ada 3 tafsiran berkenaan dengan berita yang agung tersebut. Apa yang pertama, Bu? Al-Quran. Ya, berita besar tersebut adalah Al-Quran. Ini tafsiran pertama. Yang kedua? Ya? Iya, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tafsiran yang ketiga. Iya, berita yang agung tersebut, berita besar tersebut adalah, ya, ini tentang hari kiamat atau hari kebangkitan setelah kematian. Dan ketiga tafsiran ini tidak bertentangan, tapi saling menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka saling bertanya-tanya. Ya, ini berkenaan dengan berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, Muhammad SAW sebelumnya mereka bermuamalah dengan baik dengan beliau. Beliau dikenal dengan Al-Amin. Kemudian setelah itu menyatakan beliau sebagai seorang Rasul yang diberikan wahyu kepadanya. Ya, ini berupa Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran mengabarkan tentang adanya hari kebangkitan. Ini semuanya adalah penjelasan tentang berita yang agung, berita yang besar yang mereka orang kafir Quraisy saling bertanya-tanya. Taib. Kemudian alladzi hum fihi mukhtalifun, alladzi yang hum mereka fihi tentang hal ini mukhtalifun. Ya, berselisih. Mereka berselisih tentang apa? Di antara penjelasan ulama, pendapat yang tafsiran yang dikuatkan maksudnya adalah mereka berselisih tentang adanya hari kebangkitan. Kalau Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, mereka mengimani atau tidak? Mereka mengimaninya. Allah lah Al-Khaliq yang menciptakan. Mereka mengimaninya. Allah menciptakan alam semesta ini, orang-orang kafir Quraisy mengimaninya. Akan tetapi mereka mengingkari adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah kematian, adanya hisab, kebangkitan setelah kematian di dunia. Itulah yang mereka perselisihkan. Mayoritas ulama menguatkan tafsiran An-Naba' al-Azim, maksudnya adalah berita yang besar tersebut, yakni berita tentang adanya kehidupan setelah kematian. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Sa itu artinya akan. Ya'lamun, mereka mengetahui. Sekali-kali tidak.
kelak mereka akan mengetahui, thumma, kemudian, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, saya'lamun, mereka akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwasanya hari berbangkit itu hak, bahwasanya hari kiamat itu adalah hak, benar adanya. Mereka nanti setelah mereka mati, kemudian mereka akan dibangkitkan, mereka akan benar-benar mengetahui apa yang mereka ingkari selama mereka hidup di dunia. Ya, mereka akan benar-benar mengetahuinya. Kapan? Nanti setelah kematian mereka akan dibangkitkan dan mereka akan menyaksikan hal tersebut. Dan mereka juga akan menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Ya. Jadi ini adalah merupakan ancaman bagi mereka yang tidak mengimani adanya hari kiamat, di mana manusia akan dibangkitkan kembali untuk diminta pertanggungjawaban. Dan kehidupan di akhirat kelak hanya berakhir pada atau berujung pada kehidupan di surga ataukah kehidupan di neraka. Nah, kemudian Allah SWT pada ayat-ayat berikutnya akan menjelaskan kepada mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan, dengan Allah SWT menjelaskan kekuasaannya. Allah jelaskan tentang kemahakuasaannya. Yang Allah juga dengannya memberikan nikmat-nikmat yang diketahui oleh orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Kita perhatikan, Allah jelaskan tentang kemahakuasaannya berkaitan dengan alam semesta dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Yang itu adalah merupakan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemahakuasaan Allah. Apalagi hanya sekedar menghidupkan kembali yang telah pernah ada. Dari yang sebelumnya tidak ada sama sekali, Allah jadikan menjadi ada. Apalagi hanya menghidupkan yang sebelumnya pernah ada. Maka kita lihat di ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'al, bukankah kami telah menjadikan al-arda, bumi, mihada, sebagai hamparan. Allah siapkan bumi untuk bisa ditempati oleh manusia. Allah persiapkan segala sesuatunya untuk keberlangsungan hidup manusia. Ya, Allah jadikan bumi ini bisa ditempati, ditinggali oleh manusia. Di sini Allah mulai, lihatlah bumi yang kalian tempati, siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Bukankah ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Tabaraka wa taala? Wal jibala autada. Wal jibala, dan gunung-gunung, autada, sebagai pasak. Ya, autad jamak, mufradnya adalah al-watada, artinya pasak. Ya, pasak yang kita ketahui semacam kayu atau besi, ya, sebagai pasak seperti tenda. Jika kita ingin ingin berkemah, mendirikan tenda, maka tenda tersebut di ujung-ujungnya diikatkan tali, dan tali itu kemudian diikatkan pada pasak, ya, agar bisa tendanya berdiri tegak. Dan gunung yang Allah SWT tancapkan ke bumi, gunung yang Allah SWT tancapkan ke bumi ini adalah semacam pasak. Ya, ibarat paku atau pasak yang ditanamkan. Lihatlah oleh kalian gunung, betapa besarnya gunung tersebut. Dan lihatlah nikmat yang Allah jadikan untuk kalian berupa gunung tersebut. Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak di atas muka bumi ini supaya apa? Supaya bumi ini tidak bergetar. Supaya bumi ini tidak bergetar.
Ya, kita gempa sedikit saja sudah panik. Ya tidak, Bu? Ya, sedikit goncangan kita sudah panik. Bagaimana kalau tidak Allah jadikan adanya gunung-gunung tersebut bergetar setiap saat? Tentu kita tidak akan bisa nyaman tinggal dengan baik di muka bumi ini. Lihatlah oleh kalian keagungan Allah SWT yang telah menciptakan gunung-gunung tersebut, yang itu juga adalah merupakan nikmat untuk kalian. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian berikutnya Allah ingatkan kekuasaannya, dan itu juga adalah merupakan nikmat. Khalaqnakum, kami ciptakan kalian azwaja. Apa artinya azwaja? Berpasang-pasangan. Dan Allah jadikan juga makhluk-makhluk yang lainnya pun juga berpasang-pasangan. Allah jadikan kalian berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ya, suami istri, ya, yang saling melengkapi, yang saling membahagiakan. Itu semuanya adalah nikmat. Lihatlah, Allah mampu menciptakan yang berbeda. Allah mampu menciptakan yang berbeda. Ini menunjukkan semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha kuasanya Allah. 6. Kemudian berikutnya apa, Bu? Wa ja'alna naumakum subata. Lihatlah pada diri kalian. Wa ja'alna, dan telah kami jadikan, naumakum. Apa artinya naumakum? Tidur kalian. Subata, apa artinya subata? Sudah kita bahas ini. Subata artinya istirahat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidur itu nikmat atau tidak, Bu? Siapa yang mengatakan tidur itu tidak nikmat? Ada. Allah jadikan tidur itu sebagai apa? Tidur itu untuk istirahat. Tidak bisa kita terus-menerus ya bekerja tanpa istirahat. Akan binasa. Justru Allah jadikan istirahat itu, dan Allah jadikan kita ngantuk, Allah jadikan kita tidur, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa menahan dirinya supaya tidak ngantuk, Bu? Tidak tidur? Tidak ada. Sehebat apapun orang tidak akan bisa menahan diri apa, Bu? Dari rasa ngantuk. Ya, pasti dia juga akan tertidur. Allah jadikan tidur sebagai istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan al-laila, malam, libasa, pakaian. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian dari kalian. Maksudnya apa? Malam itu meliputi kita. Malam itu meliputi manusia. Sebagaimana pakaian meliputi tubuh kita. Ya, sebagaimana pakaian meliputi kita, demikian halnya bagaimana Allah jadikan malam juga meliputi diri kita seperti pakaian. Jadi ketika ada orang yang di malam harinya membuka pakaiannya, dia tidak akan malu. Apa sebab? Karena gelap. Ya. Allah jadikan malam-malam sebagai ganti dari pakaiannya. Ini juga adalah merupakan kekuasaan Allah SWT yang telah menjadikan malam. Dan malam itu nikmat. Bagaimana kalau kondisi di negeri kita siang terus, Bu? Nikmat atau tidak? Tidak. Jadi malam itu nikmat, Bu? Iya. Malam identik dengan apa? Istirahat, ya tidak, Bu? Allah jadikan gelapnya malam itu meliputi diri kita seperti pakaian. Yakni kami menutup kalian dengan kegelapan malam sebagaimana
pakaian yang menutupi kalian. Berikutnya Allah berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan an-nahar, apa artinya nahar? Lawan dari al-lail. An-nahar artinya siang hari. Ma'asha untuk mencari kehidupan, untuk mencari ma'isyah. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Allah jadikan waktu bekerja itu kapan? Siang atau malam? Ya, waktu untuk mencari kehidupan itu Allah jadikan waktunya adalah di siang hari. Ya, kemudian ini juga menunjukkan apa? Kekuasaan Allah SWT. Allah yang telah menciptakan adanya malam, dan juga Allah juga menciptakan adanya siang. Bayangkan kalau malam terus tidak ada siang, bagaimana rasanya, Bu? Nikmat atau tidak? Juga tidak. Silih berganti. Ya, ini juga berpasangan. Allah jadikan pasangan. Adanya siang dan malam. Ini berpasangan. Nikmat. Kekuasaan Allah SWT, dan sekaligus ini juga adalah merupakan nikmat untuk kalian. Ya. Allah mampu untuk menjadikan ada saatnya malam dan ada saatnya siang. Kemudian lihatlah oleh kalian. Lihatlah ke atas. Setelah tadi menyebutkan tentang adanya siang, adanya malam, lebih lanjut Allah terangkan, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina, dan kami bangun fawqakum. Apa artinya fawqakum? Ya, anak TK bilang fawqa atas, tahta bawah, ya fawqakum, di atas kalian. Wa banaina fawqakum, dan kami bangun di atas kalian sab'an, 7. Shidada, yang kokoh. Apa yang maksud dengan sab'an shidada? 7 langit yang kokoh. Ya. Ini sudah kita jelaskan bahwasanya biasanya yang kita lihat bangunan yang tinggi, kita perhatikan, yang atas akan bertumpu pada yang bawah. Yang bawah menopang, menahan yang atas. Ada tiang-tiang penyangga untuk menyangga, menahan bangunan yang di atasnya atau lantai atasnya. Dan demikian seterusnya. Akan tetapi langit bagaimana? Langit tidak bertiang. Langit tidak bertiang. Bahkan bumi dengan langit, mana yang lebih besar, bumi ataukah langit? Langit yang lebih besar daripada bumi. Dan tidak ada tiang yang ditancapkan kepada bumi untuk menahan langit. Sedangkan bangunan yang kita lihat di dunia, semuanya butuh tiang. Semakin ke atas justru semakin kecil bangunannya, bukan semakin besar, bukan semakin lebar. Tidak. Tetapi berbeda dengan langit. Ini menunjukkan bahwa betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah nikmat. Ya Allah jadikan adanya bumi, dan Allah juga menjadikan adanya 7 langit yang kokoh di atas kalian. Perhatikanlah, siapa yang menciptakan itu semuanya? Maka orang-orang musyrikin, mereka akan mengatakan, Allah lah yang menciptakan itu semuanya. Akan tetapi, ketika dikabarkan kepada mereka, Allah yang menciptakan langit dan bumi tersebut, juga akan membangkitkan kalian, mereka tidak mengimaninya. Mereka mengingkarinya. Apa sebabnya, Bu? Karena mereka takut
khawatir akan adanya hari hisab. Mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hawa nafsu mereka itulah yang kemudian menjadikan mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan sirajan wahaja. Apa yang dimaksud? Pelita yang amat terang. Matahari. Setelah Allah jelaskan, lihatlah oleh kalian langit. Kemudian berikutnya adalah lihatlah pula matahari. Matahari yang bersinar tersebut adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi Bu berikutnya? Setelah Allah sebutkan tentang matahari, ayat yang ke-14, apa bunyinya? Berikutnya wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari al-mu'sirat. Apa artinya mu'sirat? Awan hitam yang mengandung butiran-butiran air yang akan diturunkan ke langit. Awan mendung. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan dari awan ma'an thajjaja, air yang banyak. Ya, ini hujan yang deras. Lihatlah bagaimana Allah ciptakan hujan. Biasanya air yang jatuh dari atas itu ke bawah, itu ketika tiba di bawah itu akan berkumpul. Ya, ketika turunnya saja itu akan berkumpul. Berbeda dengan air hujan. Dia jatuh ke bumi bagaimana, Bu? Tetesan. Lihatlah di situ kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bu, kalau air-air tersebut ketika jatuhnya kemudian dia berkumpul menjadi satu, ibarat seperti tangki yang besar. Apa jadinya manusia? Apa jadinya kendaraan? Apa jadinya rumah-rumah? Akan hancur semuanya. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Dan ini juga adalah nikmat. Turunnya hujan adalah nikmat. Apa yang terjadi kemudian? Linukhrija bihi habban wa nabata. Agar kami turunkan dari air hujan tersebut apa? Tumbuh biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Habban, biji-bijian. Nabata, tumbuh-tumbuhan. Dan kita lihat juga di dalam ayat ini semacam isyarat. Allah dahulukan kata habban daripada nabatan. Ada yang tahu, Bu? Kenapa Allah dahulukan biji-bijian daripada penyebutan nabatan, tumbuh-tumbuhan? Jadi biji-bijian adalah segala bentuk biji-bijian yang itu semuanya adalah jenis makanan pokok manusia. Kalau kita biji-bijian berupa beras, ada gandum yang juga makanan pokok. Ya, sebagian orang juga makan jagung. Ya, ada juga yang makan kacang merah. Allah dahulukan yang pokok. Ya, penyebutan habban, ya, biji-bijian. Baru kemudian Allah jelaskan nabatan, tumbuh-tumbuhan. Ya, sayur-mayur, buah-buahan. Ini sebagai tambahan, ya, sebagai makanan pelengkap tambahan. Sayur-mayur, buah-buahan. Tapi kalau beras bagaimana, Bu? Ini adalah makanan, ya, makanan pokok. Wa jannatin alfafa,
Apa artinya, Bu? Jannat maksudnya adalah kebun-kebun. Alfafa yang lebat. Wa jannatin alfafa itu artinya adalah kebun-kebun yang saling bertautan dahannya karena sangat rimbun. Ya, kebun-kebun yang lebat artinya. Ya, kebun-kebun yang lebat. Ini semuanya yang Allah sebutkan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya juga adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk kalian, wahai manusia. Termasuk kalian yang mengingkari adanya hari kiamat. Kalian yang mengingkari adanya kematian. Lihatlah apa susahnya bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia yang telah menjadi tanah tulang belulang. Tidak sulit bagi Allah SWT untuk menciptakannya. Dan Muhammad Al-Amin, yang kalian kenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, mengabarkan kepada kalian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adanya hal tersebut, adanya hari kebangkitan. Mengapa kalian mengingkarinya? Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sekitar kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari yang tidak ada menjadi ada. Maka membangkitkan kalian bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa kalian tidak beriman? Kalaulah bukan disebabkan karena apa, Bu, tadi? Hawa nafsunya. Ya, dibangkitkan berarti untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawaban. Kalau mati begitu saja habis. Berarti yang berbuat zalim, dia berbuat zalim tidak khawatir untuk akan dihisab. Maka ini penting bagi kita untuk apa? Beriman akan adanya apa, Bu? Hari kiamat. Jadi ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ayat-ayat ini membahas tentang pengingkaran orang-orang musyrik terhadap adanya hari berbangkit dan ancaman terhadap sikap mereka yang mengingkari hari berbangkit. Ayat berikutnya ke-6 sampai ke berapa? 16 menunjukkan kekuasaan Allah yang terlihat dalam alam semesta ini sebagai bukti adanya hari berbangkit. Nah, setelah ini kita baru mau mulai masuk nih, Bu, pembahasan. Ini tadi kita apa? Murojaah baru, ya. Mengulang kembali, ya. Maka setelah ini pembahasan berikutnya adalah masuk ke dalam pembahasan yang baru. Allah SWT menjelaskan tentang apa? Dahsyatnya hari kiamat. Pada hari kiamat akan terjadi 2 tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala pertama, maka seluruh yang hidup di langit dan di bumi akan meninggal, akan mati ketika itu, kecuali yang tidak. Siapa yang tidak? Ya, siapa yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Yang jelas, tiupan sangkakala pertama, maka seluruh yang hidup di langit dan di bumi akan meninggal, akan mati, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kebangkitan terjadi pada tiupan yang kedua. Kalau tiupan yang pertama itu apa, Bu? Seluruhnya akan mengalami kematian. Tiupan yang kedua itulah tiupan untuk kebangkitan. Kebangkitan setelah kematian inilah yang tadi disebutkan yatasaalun. Mereka saling bertanya-tanya, yang diributkan oleh orang-orang musyrikin. Inilah yang di antara mereka saling bertanya-tanya tentang kebangkitan setelah kematian. Ayat yang ke-17, inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari, apa yang dimaksud dengan miqata? Hari ketetapan, hari keputusan. Kana miqata adalah satu waktu yang sudah ditetapkan,
Sudah ada waktunya. Sudah ditetapkan. Jadi maksud dari ayat ini adalah hari kiamat itu sudah Allah tetapkan waktunya. Artinya bahwa hari kiamat itu pasti datangnya. Hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti datangnya. Ya, ada hari kiamat kecil dan ada hari kiamat besar. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat sughra, ada kiamat kubra. Apa yang dimaksud dengan kiamat sughra, Bu? Banyak di antara manusia yang telah mengalami kiamat sughra. Apa itu kiamat sughra? Kematian. Orang yang meninggal dunia berarti dia telah mengalami kiamat kecil. Baru kemudian selanjutnya akan memasuki alam akhirat. Ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah berkaitan dengan kiamat kubra, kiamat besar. Kiamat besar yang terjadi untuk semuanya. Dan ini belum terjadi. Yang sudah terjadi adalah kiamat kecil, yakni kematian. Kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada yang mengetahuinya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW pun juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Termasuk malaikat Jibril pun alaihissalam pun juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Yang hanya mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa kiamat itu terjadi pada hari apa? Ada hari Jumat. Tapi Jumatnya kapan? Tidak ada yang tahu Jumatnya kapan. Allah taala alam. Yang jelas kiamat itu akan datang dengan tiba-tiba. Dan hari kiamat itu adalah kana miqata. Suatu waktu yang sudah ditetapkan. Yang sudah pasti waktunya. Ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Yaumul fasl, hari keputusan. Yaumul fasl artinya hari keputusan. Atau juga dinamakan dengan hari pembeda. Apa yang dibedakan? Dibedakan antara yang hak dari yang batil. Dibedakan mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang mukmin, mana yang kafir. Dibedakan mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Maka Yaumul Fasl, hari keputusan, Allah akan memberikan keputusannya. Kemana manusia akan menuju? Kepada surga ataukah kepada neraka? Maka di hari kiamat tidak ada kecuali hanya ada dua golongan. Sebagiannya di surga dan sebagiannya di mana? Di neraka Jahannam. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai ahlu surga. Allahumma amin. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari tersebut, ya, pada hari kapan? Pada hari tersebut, yunfakhu, ditiupkan, fisur, pada sangkakala, fatatun afwaja, fatatun, lalu kalian akan datang afwaja. Apa artinya afwaja? Berkelompok-kelompok.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, fatatun afwaja, lalu kemudian kalian datang berkelompok-kelompok. Semua telah kita sebutkan tadi bahwa pada hari kiamat akan terjadi berapa tiupan, Bu? 2 atau 3, Bu? 2. Akan terjadi 2 tiupan. Siapa yang meniupnya? Malaikat Israfil yang disebut dengan Sahibul Qarn. Israfil lah, malaikat Israfil yang akan meniup sangkakala. Tiupan yang pertama akan meninggal semuanya, kecuali yang Allah kehendaki itu tidak meninggal. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 68. Kemudian ditiupkan dengan tiupan yang kedua, fa idahum, pada tiupan yang kedua ini tiba-tiba mereka, yakni manusia, qiyamun yanzurun. Ya, manusia seluruhnya akan bangkit. Qiyam, mereka akan bangkit. Jadi, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa kebangkitan itu terjadi pada tiupan yang kedua. Berapa jaraknya antara tiupan yang pertama dan yang kedua? Jaraknya adalah 40. Jaraknya adalah 40. Tapi 40 apa, Bu? Allah Ta'ala alam, apakah yang dimaksud adalah 40 hari ataukah 40 bulan atau bisa jadi 40 tahun? Ya, disebabkan karena perawi lupa mendengarkan kelanjutan dari Nabi, dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan atau menyebutkan tentang 40 yang dimaksud. Hanya disebutkan 40. Tapi 40 apa? Allah Ta'ala alam. Yang jelas, pada tiupan yang kedua semuanya akan dibangkitkan. Ya, semuanya akan dibangkitkan. Fatatuna afwaja, kalian akan datang kepada Allah afwaja, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Futihat, dibukakan. As-sama', langit. Wa futihatis sama', dan dibukalah langit. Fakanat abwaba. Abwab, jamak dari bab, pintu. Jadi abwab itu adalah pintu-pintu. Fakanat abwaba, maka terdapatlah beberapa pintu. Dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Langit yang sekarang yang kita saksikan, yang kita lihat di atas kita, tidak ada lubang sama sekali, tidak ada celahnya. Berbeda halnya nanti pada hari kiamat, langit yang saat ini kita lihat tidak ada celahnya, tidak ada lubangnya, nanti pada hari kiamat akan terbuka. Dan yang terbuka tidak hanya satu pintu, tapi Allah katakan apa? Abwab. Banyak pintunya. Jadi pada hari kiamat kelak di langit itu akan terdapat banyak pintu. Dan kemudian apa yang terjadi?
malaikat akan turun pada hari tersebut. Malaikat sedikit atau banyak, Bu? Malaikat banyak. Malaikat sangat banyak. Dan nanti pada hari kiamat ketika pintu-pintu langit tersebut, malaikat-malaikat akan turun. Jadi pada hari kiamat kelak, langit-langit akan terbelah. Terbuka menjadi seperti pintu-pintu. Maka kemudian malaikat pun akan turun. Sebagaimana firman Allah SWT, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaikatu tanzila. Silakan lihat di surat Al-Furqan ayat 25. Dan ingatlah hari ketika langit tashaqqaqu, ini terpecah belah, mengeluarkan kabut putih, dan diturunkanlah malaikat yang bergelombang-gelombang. Kemudian wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Suyirat, apa artinya suyirat? Sara yasiru, berjalan. Kalau suyira, dijalankan. Apa yang dijalankan? Al-jibal. Al-jibal, apa artinya tadi disebutkan? Gunung. Al-jibal itu bentuk jamak, gunung-gunung. Wa suyyiratil jibalu, dan dijalankanlah gunung-gunung. Fakanat saraba, maka gunung-gunung tersebut saraba, menjadi apa? Menjadi fata morgana. Yang terjadi pada hari kiamat, gunung-gunung akan diangkat oleh Allah SWT, diterbangkan di udara, kemudian akan dihancurkan. Ini kapan terjadinya, Bu? Terjadinya adalah saat tiupan sangkakala yang pertama. Gunung-gunung akan dihancurkan. Gunung-gunung yang tadinya fungsinya sebagai pasak-pasak bagi bumi, Allah akan hancurkan gunung-gunung tersebut, dan ini terjadi pada saat tiupan sangkakala yang pertama. Ya, jadi bumi akan dihancurkan. Gunung-gunung akan dihancurkan, digoncangkan dengan dahsyat. Selanjutnya bagaimana? Allah akan ganti bumi dengan yang lain. Diganti dengan apa? Padang mahsyar. Allah ganti bumi dengan padang mahsyar. Apakah sama seperti bumi yang kita pijak? Berbeda. Pada mahsyar kelak yang di mana kita dihisab di tempat tersebut tidaklah seperti bumi tempat tinggal kita sekarang. Silakan lihat surat Ibrahim ayat 48. Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard." Yauma, pada hari di mana Allah akan gantikan al-ardu, bumi, ghairal ard, dengan bumi yang lain. Bumi nanti pada hari kiamat, ya di padang mahsyar, berbentuk apa? Berbentuk dataran. Tidak ada gunung. Ya. Juga tidak ada lembah. Semuanya telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi padang mahsyar itu berupa apa? Berupa dataran. Bumi kita ini akan diganti dengan bumi yang lain, berbentuk dataran. Itulah padang mahsyar.
Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Faqul, maka katakanlah, yansifuha rabbi nasfa. Tuhanku, Rabbku akan menghancurkan gunung-gunung pada hari kiamat nasfa, sehancur-hancurnya. Silakan lihat di surat Toha ayat 105. Jadi gunung nanti akan dihancurkan. Bumi rata pada mahsyar. Fakanat saraba, apa maksudnya? Menjadi seperti fata morgana. Gunung-gunung yang kita lihat sekarang ini di dunia, gunung-gunung yang besar akan hancur dan seperti fata morgana. Bagaimana fata morgana itu, Bu? Dari kejauhan terlihat seperti ada air. Akan tetapi setelah mendekat ternyata hanyalah debu-debu yang berterbangan. Inilah yang dimaksud dengan fakanat saraba. Bahwasanya bumi-bumi itu, bahwasanya gunung-gunung itu pada hari kiamat kelak akan dihancurkan seperti fata morgana. Menjadi debu-debu yang berterbangan. Nah, ini pembahasan berkaitan tentang apa? Dahsyatnya hari kiamat. Apa yang akan terjadi pada hari kiamat? Pembahasan sebelumnya berkenaan dengan kekuasaan Allah SWT yang disaksikan oleh manusia. Nikmat-nikmat yang berada di sekitar kita, yang itu semuanya adalah merupakan pemberian dari Allah SWT yang Allah jadikan, dan itu juga sekaligus sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah jelaskan tentang kejadian pada hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya peristiwa pada hari kiamat. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya Allah akan menjelaskan tentang neraka dan penghuninya. Allah akan menjelaskan tentang apa? Neraka dan penghuninya. Dimulai dari ayat ke berapa sampai di ayat ke berapa, Bu? Dari ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Ayat 21 sampai dengan sampai dengan ayat 30. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Kemudian berikutnya nanti berkaitan tentang surga dan penghuninya. Kalau tadi adalah neraka dan penghuninya, berikutnya adalah tentang surga dan penghuninya. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu, kita cukupkan pembahasan kita sampai dengan ayat yang ke-20. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas berkenaan dengan neraka dan penghuninya, dimulai dari ayat yang ke-21 sampai nanti
Kita bahas sampai ayat yang ke-30, baru kemudian berkaitan dengan surga dan penghuninya dari ayat 31 sampai dengan ayat yang keberapa? Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir yakni ayat 40. Nah, demikian yang bisa kita pelajari kesempatan ini. Wassallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk bisa setiap harinya membaca Al-Quran, diberikan kemudahan untuk bisa memahami tafsir Al-Quran, dan semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat mengambil pelajaran manfaat dari pembelajaran tafsir tersebut. Ya, semoga Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semuanya yang akan menjadi cahaya yang akan menerangi atau sinar yang akan menerangi jalan kita ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, mengampuni dosa guru-guru kita, dan semoga di antara kita siapa yang sakit semoga Allah segera sembuhkan, dan siapa yang mengalami kesulitan semoga Allah mudahkan segala urusannya, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang penuh manfaat, orang-orang yang berbarokah, dan semoga Allah jadikan kita husnul khatimah. Allah jadikan kita wafat dalam ketaatan kepadanya, menjadi orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa mentauhidkannya, dan semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama kekasih kita yang tercinta Rasulullah SAW di surga Firdaus. Allahumma amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.